Halo Bu Indah, perkenalkan nama saya Litwina Neola Kontesa Daniswara dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus di era modernisasi, yaitu saya ngambil contoh kasus dari open house di sekolah yang saya kunjungi pada tanggal 2 November 2024 lalu. Sebelum membahas contoh kasusnya, di sini saya akan menjelaskan sejarah open house, perbedaan open house dahulu dan sekarang, isinya itu atau acaranya itu ngapain aja, terus ada pengertian modernisasi, ada teori modernisasi menurut para ahli, terus dampak modernisasi, serta manfaat open house. Oke, yang pertama saya akan membahas pengertian modernisasi. Saya ambil sumber dari detik.com. Jadi, modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju modern atau masa kini. Terus, proses tersebut merupakan pergeseran sikap dan mentalitas sebagai masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Yang kedua, di sini ada pengertian modernisasi atau teori-teori modernisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari Surjono Sukanto. Menurut beliau, modernisasi itu diartikan sebagai bentuk dari perubahan sosial secara terarah. Jadi secara teratur, lurus, yang didasarkan dalam suatu perencanaan atau social planning. Terus yang kedua ada dari Widjojo Nitisastro. Beliau berkata, modernisasi itu merupakan transformasi total dari kehidupan tradisional dalam hal organisasi sosial dan teknologi ke arah yang lebih maju. Yang ketiga ada dari Wilbert E. Moore, yaitu beliau berkata, modernisasi itu adalah bentuk transformasi total pramodern atau sebelum modern dalam hal teknologi maupun organisasi sosial, dalam hal pola ekonomi dan politik yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Dan yang terakhir ada dari Johann Wilhelm Scholz. Beliau berkata, modernisasi adalah suatu penerapan pengetahuan ilmiah dalam semua kegiatan, bidang kehidupan, dan aspek kemasyarakatan. Selanjutnya saya akan membahas ciri-ciri modernisasi. Secara umum, ciri modernisasi akan ditandai dengan adanya perubahan pastikan pada aspek sosio, demografi, dan struktur sosial, atau yang mencakup semua unsur-unsur sosial, ekonomi, dan psikologi manusia. Ciri-ciri modernisasi ada masyarakatnya itu sangat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meringankan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adanya perubahan pada alat transportasi yang lebih canggih. Sekarang ini kan ada mobil listrik, sepeda listrik, motor listrik. Yang ketiga, ada banyak terjadi perubahan pada unsur-unsur dan norma masyarakat, pasti bakal berubah. Terus, yang keempat, ada transformasi demokratis dalam sistem politik yang telah membuka peluang bagi tindakan kolektif rakyat. Yang kelima, meningkatnya sikap individualisme dan disiplin diri yang tinggi. Yang terakhir, adanya diferensiasi dalam hal tenaga kerja. Dan di era modernisasi ini, saya mengambil kasus open house di sekolah. Jadi kemarin pada tanggal 2 November 2024, saya menghadiri open house sekolah adik saya di Spring Garden School. Open house-nya diadakan di Mall Ion di Delta Mas. Sebelum saya menunjukkan beberapa video saya saat menghadiri acara tersebut, saya akan menjelaskan sejarah open house. Jadi, fun fact-nya itu, tradisi open house ternyata udah ada dari zaman dahulu. Namun tradisi ini semakin dikuatkan dan menyebar pada zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada awalnya, open house itu diadakan karena ingin memunculkan jiwa wibawa dari para pejabat. Jadi dulu tuh open house tuh kayak untuk para pejabat pemerintah di negara.
Nah, sekarang kan open house itu bisa dilaksanakan di semua orang itu juga bisa gitu kan. Nah, jadi pada kegiatan open house itu, para pejabat juga menonjolkan kerendahan hatinya. Hal ini tak lain hanya untuk menunjukkan rasa bersalahnya kepada masyarakat, karena cenderung sering mengecewakan masyarakat atas aksi serta peran sosialnya selama ia menjabat. Jadi open house ini tuh kayak supaya apa ya, pemerintah ini apa ya, terbuka juga sama masyarakat, terus untuk mengurangi rasa bersalahnya juga. Jadi kayak pemerintah mau kayak nunjukin, oh ini loh pemerintah kepada masyarakat gitu. Terus pada dasarnya tradisi open house itu merupakan kegiatan silaturahmi antar umat beragama. Open house itu biasanya diadakan untuk rekan atau kerabat tuan rumah yang memiliki hubungan erat gitu. Terus tak jarang juga tradisi open house juga disamakan dengan halal bihalal. Nah, meski memiliki makna yang berbeda antara halal bihalal dan open house, namun tradisi open house dan halal bihalal ternyata memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk silaturahmi. Oke, open house di sekolah itu merupakan acara tahunan yang bertujuan untuk menjalin komunikasi dan membangun sinergi antara sekolah dan orang tua murid. Open house juga merupakan kesempatan bagi masyarakat umum untuk melihat apa sih yang terjadi di dalam sekolah gitu. Jadi, berikut ini adalah beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan dalam acara open house. Calon peserta didik dan orang tua dapat bertemu dengan peserta didik, tenaga kependidikan, dan tenaga penunjang kependidikan. Terus ada juga calon peserta didik dan orang tua dapat melihat fasilitas apa saja yang dimiliki oleh sekolah. Terus ada calon peserta didik dan orang tua dapat mencari informasi mengenai kurikulum, kegiatan intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan calon peserta didik dan orang tua dapat melihat hasil karya peserta didik, dan juga calon peserta didik dan orang tua dapat mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab berkaitan program-program di dalam sekolahnya. Ada beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan di dalam acara open house. Misalnya nih, ada pameran pendidikan, lomba tari kreasi, lomba estafet air, lomba kolase, lomba mewarnai, penampilan ekstrakurikuler, pemeriksaan kesehatan gratis, serta bazar souvenir dan makanan. Jadi, seiring berjalannya waktu dan zaman, open house sekarang mulai ramai di mana-mana. Contohnya open house sekolah di Spring Garden School. Dulu open house sekolah itu selalu diadakan ya di dalam sekolah itu, dan semua orang juga bisa 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 berkunjung ke sekolah itu, cuman mungkin terbatas ya. Nah, kalau sekarang itu sekolah-sekolah mengadakan open house itu di dalam mall-mall. Contohnya kemarin yang saya kunjungin pada tanggal 2 November lalu, saya berkunjung di acara open house sekolah Spring Garden, yaitu di dalam Mall Ion, mall yang ada di Delta Mas. Dan open house-nya ini tuh dikunjungin oleh ramai banyak orang. Jadi tuh kemarin saya nggak sempat bisa untuk wawancara dan mungkin secara live streaming ngomong gitu di depan banyak orang karena emang super rame banget. Jadi panggung yang ada di lantai 1 itu tuh penuh penonton, dan yang di lantai 2 itu orang-orang pada berkerumun kayak ada apa sih di bawah gitu. Sempat ada juga yang video-videoin, foto-foto. Nah, jadi dulu itu kan mungkin open house sekolah itu cuman bisa di dalam sekolah. Kalau untuk mempromosikannya mungkin iya ada yang di dalam mall, ada yang terus juga mungkin ada yang terbatas juga open house-nya, nggak bisa semua orang punya akses untuk masuk itu, mungkin limit gitu kan. Terus kalau dulu tuh mungkin cuma ada
1 sampai 5 guru seenggaknya melakukan promosi di dalam mall yang cuman membagi-bagikan brosur atau selebaran ke orang-orang. Nah, kalau sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang sering banget open house di Mall Aeon karena mungkin target pasarnya lebih banyak gitu. Jadi di sini saya dapat mengambil dampak positif dari modernisasi, tepatnya dari kegiatan open house sekolah ini. Jadi modernisasi memiliki dampak positif dan negatif tentunya bagi kehidupan masyarakat. Jadi dampak positifnya itu ada meningkatkan kehidupan bermasyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan suatu hal, meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat integrasi masyarakat, memfasilitasi komunikasi antar individu, membantu masyarakat beraktivitas dengan lebih mudah, mendorong masyarakat untuk berpikir lebih maju, membantu masyarakat berinovasi untuk mencapai kesejahteraan. Untuk dampak negatif dari modernisasi ini, munculnya masalah sosial seperti kesenjangan sosial, ekonomi, pencemaran lingkungan, kriminalitas, konsumerisme, dan kenakalan remaja. Selanjutnya ada munculnya keraguan terhadap norma dan nilai masyarakat yang telah ada. Yang terakhir, hal ini dapat menyebabkan pertentangan antar anggota masyarakat tersebut. Jadi, sekian penjelasan dari saya tentang modernisasi serta contohnya. Berikut saya sertakan video-video dokumentasi acara tanggal 2 November kemarin. Terima kasih. Lihat guru dan murid beriringan dan membuka